Hai semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, happy Sunday. Sekarang aku kakak Kiki yang akan sharing hari ini. Dan seri untuk bulan ini masih sama ya, Wonder Woman 2. Berbagai wanita-wanita hebat dalam firman Tuhan. Sebelum itu, sebelum kita masuk topik firman hari ini, aku mau review dulu berbagai wanita hebat yang kemarin dibahas minggu-minggu lalu. Coba deh kita ingat, minggu pertama masih ingat nggak siapa wanita hebat? Ya, betul. Nenek Louis. Habis itu minggu kedua masih ingat nggak? Coba. Elizabeth. Habis itu minggu ketiga, itu loh kakaknya Musa. Masih ingat nggak? Ya, benar. Miriam. Dan sekarang minggu keempat yang akan kakak sharing. Kira-kira siapa ya? Penasaran nggak? Ayo, harus penasaran. Jadi sebelum itu kita lanjut dulu ya, baca mengenai kuasa kebenaran. Yuk kita baca kuasa kebenaran. Siapa yang masih ingat? Ayo kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Aku bisa membantu orang lain mengikuti Tuhan. Sekali lagi. Aku bisa membantu orang lain mengikuti Tuhan. Wah, luar biasa banget ya kuasa kebenarannya. Kaki percaya banyak orang, teman-teman, bahkan saudara-saudara yang lain lewat hidup adik-adik bisa mengikuti Tuhan. Ya, mari kita lanjut. Berikut kita akan baca firman Tuhan yang sering dibaca selama minggu-minggu ini. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya benar. Ibrani 13 ayat 7. Mari kita baca yuk dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Ibrani 13 ayat 7. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayo, kira-kira siapa pemimpin-pemimpin adik-adik? Ya, benar. Mungkin seperti orang tua, guru-guru, atau kakak-kakak dari adik-adik. Nah, adik-adik itu harus perhatikan hidup mereka dan contohlah iman mereka. Iman mereka kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, kita games dulu yuk. Jadi games hari ini akan dibawakan oleh Kak Alika dan Kak Ina. Selamat pagi. Hari ini Kak Alika sama Kak Ina akan membawakan sebuah game. Nah, sebelum kita memulai gamenya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami dari pagi hingga sekarang ya Tuhan. Sekarang kami akan memainkan game Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami akan memainkan game ini. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Alika, sekarang kita main apa ya game? Nah, gamenya adalah menanyakan nih sama pasangan kalian. Maksudnya bisa sama teman, bisa sama orang tua, kakak, adik. Kalian tanya. Sekarang Kak Alika mau tanya Ina ya. Ina, berapa sih punya teman? Sebutkan 10 nama teman. Ina punya berapa teman? Ina punya 10 teman. Nah, coba disebutkan deh nama teman-temannya. Ada Tasya, ada Tania, ada Cika, ada Trisna, ada Ayu, ada Katika, ada Indi, ada Gita, ada Manis, sama Bisayu. Nah, itu ke-10 teman-temannya Ina. Nah, teman-teman kalian siapa aja? Nanti dikasih tahu ya. Terima kasih buat gamenya hari ini. Semoga kalian selalu sehat selalu ya. Tuhan berkati. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah! Wah, gimana nih games yang dibawakan oleh Kak Alika dan Kak Ina? Percaya semua pada have fun ya, amin. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita doa dulu yuk. Coba deh lipat tangan dan tutup mata. Oke, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih kami bisa dapat dengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bela setiap firman-Mu Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan itu akan memberkati adik-adik semua yang mendengar. Dan aku berdoa juga berkatilah aku yang sharing. Bela semuanya terjadi sesuai kehendak Engkau. Di dalam Yesus Tuhan, haleluya. Semuanya mengatakan amin.
Oke, jadi hari ini kita akan belajar dari salah satu wanita hebat di firman Tuhan lagi loh. Coba deh kalian tebak, siapa ayo? Ya, Lydia. Jadi cerita Lydia ini ada di Kisah Para Rasul 16. Lebih penasaran lagi? Yuk kita nonton videonya dulu yuk. Dalam Kisah Para Rasul, dikisahkan Paulus akan pergi menginjili di tempat-tempat yang jauh. Salah satu kota yang dikunjungi oleh Paulus adalah kota di Filipi. Di Filipi, Paulus bertemu dengan seorang wanita bernama Lydia. Lydia adalah seorang wanita yang sangat baik. Pada suatu hari, Paulus berkhotbah di hari Sabat. Paulus memberitakan Injil dan Lydia menjadi percaya pada Yesus. Lydia lalu dibaptis dan setelah dia dibaptis, seluruh keluarganya juga dibaptis. Lydia bukan hanya percaya Yesus, dia juga dikenal sebagai penjual kain ungu, seorang pengusaha yang sangat sukses. Lydia banyak sekali menabur dan memberkati Paulus dalam perjalanan Paulus dan tugas penginjilannya. Lydia salah satu contoh seorang yang mudah hati mau berbagi. Lydia mau berbagi iman dengan orang-orang sekitarnya dan mau menabur untuk pelayanan Paulus. Hari ini, kita akan belajar lebih lagi mengenai Lydia dalam series Wonder Woman 2. Oke adik-adik, kita lanjut ke cerita di Kisah Para Rasul 16 ya. Jadi aku akan ceritakan secara singkat apa sih yang terjadi dengan Lydia di Kisah Para Rasul 16. Jadi aku mau semua fokus ya. Pada suatu hari, ada seorang bernama Paulus, Silas, dan Timotius. Mereka sedang melakukan perjalanan pelayanan mereka di Filipi. Nah, sementara mereka lagi mencari tempat untuk berdoa, mereka berjumpa deh dengan beberapa wanita dekat sungai gitu. Dan salah satu wanitanya bernama Lydia. Nah, lihat deh itu dia yang pakai kain ungu. Dia itu adalah penjual kain ungu yang membuat dia sepertinya merupakan orang kaya. Karena adik-adik, zaman dulu kain ungu itu sangat-sangat mahal. Jadi orang yang punya itu hanya orang-orang yang kaya dan orang-orang yang punya uang. Tapi sayang banget, Lydia itu bukanlah seorang Kristen. Dia bukan orang yang percaya Tuhan Yesus. Tapi Paulus memberitakan dia tentang Yesus. Dan Tuhan pun membuka hati dan pikiran Lydia untuk menaruh imannya dalam Yesus. Dan dia akhirnya lihat deh, dia dibaptis. Wah, keren banget ya. Itu sama seperti kuasa kebenaran kita di bulan ini. Masih ingat kan? Jadi lewat hidup Paulus, Lydia pun diubahkan dan mengenal Tuhan Yesus. Luar biasa banget. Kemudian Lydia pun memaksa agar Paulus dan teman-temannya tinggal di rumahnya. Mereka pun menjadi teman yang sangat-sangat baik deh. Dan hati Lydia yang menyambut memberikan Paulus dan teman-temannya tempat untuk tinggal di kotanya. Agar Paulus dan teman-temannya bisa membagikan Injil dan mengubah kehidupan orang-orang untuk mengenal Yesus. Nah, ada kejadian nih. Suatu hari Paulus dan Silas dilempar ke penjara karena mengusir roh jahat dari seorang perempuan. Mereka pun dipukul habis-habisan di sana. Lihat deh itu di foto. Ketika mereka dilepaskan keesokan harinya, Lydia pun masih menyambut mereka masuk ke rumahnya. Dia pun tidak malu akan teman-temannya. Dia pun gak malu akan seberapa buruk teman-temannya diperlakukan. Lydia adalah, kita bisa lihat tuh di foto. Lydia pun masih menyambut mereka masuk ke rumahnya. Jadi di sini kita bisa lihat adik-adik, Lydia adalah contoh yang baik dari teman yang sebenarnya. Seseorang yang membantu dan akan bersamamu tak peduli apapun. Jadi teman yang sebenarnya juga membantu orang lain menjadi lebih besar dengan Tuhan dan membawa yang lain kepadanya juga. Itu sama banget loh dengan kuasa kebenaran pada bulan ini, yaitu aku bisa membantu orang lain mengikuti Tuhan. Wah, keren banget ya Lydia. Dia mempunyai hati
untuk membantu teman-temannya. Jadi dari firman Tuhan tadi ada poin-poin yang sangat penting loh yang kita bisa belajar dari kehidupan Lydia. Poin pertama, hati yang menerima. Jadi maksudnya kita bisa lihat loh, Lydia itu bukan orang yang percaya Tuhan Yesus, tapi dia punya kerendahan hati yang mau menerima dan mendengar siapa itu Tuhan Yesus. Bahkan dia sampai dibaptis loh. Wah, luar biasa banget kan? Dan aku percaya adik-adik pun juga punya hati yang mau menerima firman Tuhan, mau menerima siapa itu Tuhan Yesus. Dan aku percaya adik-adik akan diselamatkan dan diberkati. Dan poin kedua, kita bisa lihat bahwa Lydia itu adalah teman yang tulus. Paulus dan Silas ketika itu dia masuk penjara, dan ketika mereka bebas, Lydia pun masih menyambut dengan hati yang tulus di rumahnya. Dan aku percaya dia itu menerima apa adanya Paulus dan Silas. Dia tidak melihat kekurangan mereka, dia tidak melihat kesalahan mereka. Dan aku percaya adik-adik pun juga sama. Adik-adik harus berteman dengan tulus. Adik-adik jangan lihat kekurangan mereka, adik-adik jangan lihat kesalahan mereka. Dan aku percaya dari situ adik-adik menjadi teman yang tulus bagi teman-teman adik-adik. Dan dari situ adik-adik bisa menjadi berkat dan akan diberkati oleh Tuhan. Hore, kita lanjut ya. Oke, lanjut ke setelah poin-poin tadi, kita lanjut ke pertanyaan nih. Semoga seru ya. Dan aku percaya adik-adik pada fokus. Nah, kira-kira pertanyaan pertama. Siapa nama wanita yang bertemu dengan Paulus tadi? Ayo. Ya, Lydia. Kita lanjut lagi ya di pertanyaan yang kedua. Setelah Lydia memberikan hidupnya kepada Yesus, apa yang dilakukan kira-kira? Ayo. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ya, dia meminta Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di rumahnya. Wah, baik sekali ya Lydia. Dan aku percaya ini sih udah selesai. Tapi setelah ini kalian akan lanjut dengan handcraft dengan Kak Flora. Tapi sebelum itu kita doa penutup dulu yuk. Tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya adik-adik di rumah dapat diberkati dengan firman yang mereka dengarkan. Dan aku percaya mereka mempunyai hati yang menerima. Dan mereka mempunyai hati yang tulus, menjadi teman yang tulus bagi setiap teman-temannya. Dan aku percaya adik-adik akan diberkati dan akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus semuanya mengatakan amin.